Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama kami di program Buka Puasa hari ini. Menu kita ada lele penyet, tempe goreng, tahu goreng, ayam, soto lamongan, sambal ya. Alhamdulillah kita lagi pengen ini dan Allah kasih rezeki ada yang kirimkan. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini juga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua hajatnya. Dan tidak boleh hasad kepada orang lain. Harus senang dengan kebahagiaan yang ada pada diri orang lain. Maka Allah akan tambahkan kebahagiaan pada dirimu. Sekarang kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah atas apa yang sudah kau berikan kepada kami. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian. Wah, kayak Bang Tan Boykun ya. Semoga bisa collab sama beliau. Bismillah. Hari ini tuh kita nggak kemana-mana, aktivitas di rumah aja. Nah, karena memang waktunya istirahat ya, disuruh istirahat sama Allah SWT ya kita istirahat. Jadi teringat kisah sahabat Nabi Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar ini, beliau tuh orang yang zuhud sekali ya teman-teman ya. Zuhud banget gitu. Terkadang sampai lupa terhadap diri sendiri dan keluarga saking banyaknya berkhidmah kepada agama, khidmah kepada Rasulullah gitu. Akhirnya Sayyidina Salman ini nginep di rumah beliau. Istrinya ngadu tuh, Salman, nasihati nih saudara kamu. Dia nggak peduli sama keadaan dirinya, sama keluarganya. Akhirnya Sayyidina Salman nginep. Nah, ketika sudah waktu malam, diajak tidur sama Sayyidina Salman. Yuk kita istirahat. Setelah istirahat, mereka kemudian bangun tuh Sayyidina Abu Dzar. Kata Sayyidina Salman, jangan sekarang, belum waktunya, tidur lagi. Nah, dikasih waktu lagi tidur. Nah, ketika sudah masuk sepertiga malam, baru mereka bangun beribadah. Nah, disitulah Sayyidina Salman mengatakan, Inna alaika li nafsika haqqo. Kamu punya hak yang harus kamu penuhi kepada dirimu. Wa inna alaika li rabbika haqqo. Kamu punya hak yang harus kamu penuhi kepada Tuhanmu. Wa inna alaika li ahlika haqqo. Kamu punya hak yang harus kamu penuhi kepada keluargamu. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak pada yang berhak. Bismillah. Jadi kalau kita lihat keadaan diri kita punya keletihan, kepayahan, kecapean, ya kita kasih waktu istirahat. Rezeki itu nggak akan kemana gitu. Sesuatu yang di luar kendali kontrol diri kita, maka dia juga berhak untuk keluar dari pikiran kita. Jangan sampai udah di luar kontrol kita masuk ke dalam pikiran kita juga. Wah, itu tambah kita stres ya. Dan obatnya stres, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita banyak hauqalah, pasrahkan semua pada Allah SWT. Sekali lagi saya ingatkan bahwa puasa ini manfaatnya sangat banyak, manfaatnya sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu mereka dekat dengan Allah, dekat juga dengan sunnah Rasulullah, doanya mustajab, qabul, kemudian masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan, satu kali puasa. Masya Allah sekali. Jadi jangan gara-gara Ramadan selesai kita berhenti puasa. Kalau kita emang serius ya, pengen ngerubah nasib hidup kita, pekerjaan kita, pengen jadi lebih baik di tahun ini, effort kita juga harus lebih. Nggak bisa sama-sama kayak biasanya. Ya, salah satunya yang paling ringan adalah puasa. Ringan karena nggak menuntut kamu tuh harus jadi orang yang alim banget. Cukup kamu nahan lapar, haus, syahwat kamu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, udah itu aja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua hajat-hajat kamu. Dan kamu akan dapat proteksi dari Allah. Karena semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, fakuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Allah akan memperdengarkan kita hal-hal yang Allah ridhoi.
Wa basaruhu alladhi yubsir bihi. Allah akan perlihatkan kita kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga pandangan kita. Wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Allah akan gerakan tangan kita ke arah yang halal, menyentuh yang halal, mencari yang halal, mendapatkan yang halal, dan Allah gerakan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, ke majelis ta'lim, ya. Wa in ista'adzani la'u'idhannah wa la in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta, saya kasih. Kalau dia minta tolong, saya tolong. Jadi kalau kita emang serius di tengah kondisi ekonomi yang ya sedang kurang sehat, ya, baik di negara kita atau di dunia, ya kita puasa. Mendekatkan diri pada Allah. Itu cara kita sebagai orang Islam. Ya, di episode sebelumnya kan kita udah sampein ya, bahwa ya nggak bisa disamain kita sama teman-teman non muslim. Mereka punya cara, kita juga punya cara. Salah satunya adalah kita berpuasa. Karena orang tuh kalau dia puasa, dia paling tidak selangkah lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau sudah selangkah lebih dekat kepada ketakwaan dan kepada Allah SWT, otomatis akan dipermudah semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan dikasih jalan keluar dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita udah lama banget nih nggak makan soto Lamongan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga enak nih, ini soto ceker. Dulu tuh waktu kami kuliah di UIN, tahun 2013-an tuh ada soto ceker Lamongan yang enak banget di daerah Legoso tuh. Daerah masuk Legoso. Sekarang nggak tahu di masih ada apa nggak. Enak nih. Masya Allah. Ya Allah, enak banget. Bismillah. Kalian suka ceker nggak? Kalau saya ini termasuk orang yang suka dengan ceker. Nggak semua orang sih. Tapi proteinnya bagus. Ikan lele sama ceker ayam ini bagus ya. Kita nambah nasi dulu. Kita lapar sekali nih, Masya Allah. Nah, orang beriman itu kalau makan, niatnya untuk supaya kuat sholat, kuat ibadah, kuat berzikir. Coba deh tempenya deh. Saya itu punya almarhum abah, itu jago masak. Dan yang paling saya nggak bisa lupa tuh, kalau abah masak sambal tempe. Jadi tempe, ya, ditaruh ulekan, ditaruh bawang putih, ditaruh bawang merah sedikit, taruh sambal, kasih bawang, kasih minyak, diulek sama abah tuh. Ya Allah, shollallahu ala Nabi Muhammad, enak banget. Allah yarhamuh ya. Oke guys, pesan hari ini, ingat bahwa alam semesta ini yang punya adalah Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan. Ikuti jalan para nabi dan rasul, ikuti jalan para ulama, mereka yang tidak pernah meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tetap berbuat baik kepada sesama, kepada orang Islam, kepada orang yang tidak beragama Islam, saling menghormati sesama anak bangsa, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina dan juga bangsa ini. Semoga Allah berikan petunjuk untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai jumpa lagi di acara dan program kami buka puasa hari ini. Saya Gis bin Abdurrahman Segaf undur diri, mau lanjut makan lagi. Jangan lupa bahagia, jangan lupa baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.